Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada shiyama Ramadan wa nadaba qiyamahu wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah, jamaah sekalian, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan barokahnya dengan aktivitas Ramadan kita, dan di sisi Allah tercatat sebagai ibadah yang soleh. Amin ya rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Ramadan, syahrul rahmah. Bulan Ramadan itu bulan rahmat, di mana Allah memberikan keluasaan pada kita untuk bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari semua kegiatan Ramadan itu adalah sesuatu yang bisa memancing ridho Allah untuk melimpahkan rahmat kita. Nah, salah satunya itu dengan baca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran itu selain memang kebutuhan sehari-hari sebagai kebutuhan batin kita, karena Al-Quran itu adalah media dialogis manusia dengan Allah. Jadi kata Allah itu, kalau kamu mau ngobrol sama saya, baca Quran gitu. Makanya ketika kita baca Quran itu sebenarnya kita berbicara dengan Allah. Maka pentingnya kita baca Al-Quran itu dengan akhlak yang baik gitu. Nah, dengan akhlak yang baik. Nah, kemudian apalagi dibacanya di bulan Ramadan, artinya kelipatan pahala atau rahmat yang akan Allah berikan kepada kita itu lebih besar melampaui bacaan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Nah, bacaan Al-Quran itu bagi siapapun, mulai dari orang yang baru mengenal huruf hijaiyah, selama dia niatnya untuk atau kepingin menguasai bacaan Al-Quran. Kemudian orang yang bacaan dalam tingkatan tahqiq. Tahqiq itu mengenal kalimat. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu namanya tahqiq. Tahqiq itu apa? Bacaan yang lebih mendominankan pengucapan kalimat per kalimat. Nah, kalau sudah mulai ayat, surat, itu namanya tartil gitu. Nah, ini penting bagi kita. Maka dari itu, bagaimana kita supaya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, yaitu salah satunya dengan tadarus Al-Quran atau baca Al-Quran secara umum, baik sendiri maupun berjamaah. Nah, biasanya kegiatan Ramadan ini ada kalanya setelah taraweh, kayak kita habis taraweh begini kan, tadarus Al-Quran itu sama dengan kita menggedor pintu rahmat Allah. Nah, itu jadi Al-Quran majazilur rahmah. Al-Quran itu sebagai apa ya, tangga atau pintu menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran itu huruf per huruf akan memberikan barokah kepada kita, sehingga apa ya, misalnya ketika Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Lu baca Al-Quran, banyak-banyak baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan gitu kan, karena nanti setiap huruf demi huruf, ya kayak misalnya ada yang salah, yang penting ketulusan untuk baca Al-Quran itu tulus, ikhlas. Itu setiap huruf itu ya apa, 10 kebaikan. Karena manja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Itu di hari biasa kan, janji Allah. Tapi kalau di bulan Ramadan, ya kelipatannya tadi itu 70 kebaikan satu huruf.
Satu kalimat berapa huruf? Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Nun atau Qaf, kan satu ayat tuh. Ya. Waduh, banyak itu pahalanya. Gitu, pahalanya banyak. Sehingga ya itu mah satu huruf gede, innallaha la yadlimu misqala dzarratin. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan sebiji sawi. Wa intaku hasanatan, apabila itu baik, yudha'ifha, pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azimah, ketika dia diberikan oleh Allah kepada yang baca itu gede, wah tahu begitu akhirnya. Nah, jadi itulah sehingga baca Al-Quran dalam situasi dan kondisi apapun, yakinkan bahwa Allah akan melimpahkan rahmatnya. Baik, mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan dari masing-masing jamaah nih. Gimana? Ada pakai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penjelasan yang Pak Kiai tadi paparkan mengenai akhlak di dalam baca Al-Quran, kemudian Al-Quran adalah media antara makhluk dan pencipta. Iya. Saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan saya. Bagaimana berhubungan dengan akhlaknya ini? Bagaimana adab kita dalam membaca Al-Quran? Apakah itu kita harus menghadap kiblat? Apakah itu kita harus mempunyai wudu? Apakah itu kita harus bersuci dan sebagainya? Mohon kiranya penjelasan yang detail biar kita bisa memahami atau memberitahukan kepada seseorang yang apabila adab di dalam baca Al-Quran itu salah, artinya kita bisa meluruskan. Siap, iya. Kemudian pertanyaan yang kedua masih berhubungan dengan Al-Quran, bagaimana hukum tadarus jika kita baca bersama-sama, akan tetapi hukumnya terkadang kita anggaplah kita kurangi, artinya yang tadinya 5 harakat kemudian kita baca 2 harakat. Ada pula yang baca cepat-cepat supaya selesai hatam dalam sekian hari atau sekian jam gitu. Karena saya pernah ngalami, ada waktu itu orang mau menyuruh rumah itu mau ditempatin, tapi dia minta jamaah beberapa orang, 6 orang, kita harus hatam dalam satu malam itu. Kemudian dibagilah kita 6 juz gitu. Saya membacanya memakai hukum mahrad dan tajwid, saya baca tartil ya. Tapi di antara teman-teman seperti main balap-balapan. Nah, saya minta penjelasan bagaimana hukum di dalam pembacaan tadarus itu. Saya rasa itu saja pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Pertama kita harus kalau di dalam ketauhidan Allah, al-iqraru bit tauhid ma'at tasdiq. Itu kan? Mengakui ketauhidan Allah dengan mengikrarkan, menyebutkan dengan pembenaran dalam hati. Nah, Al-Quran adalah salah satu yang harus kita imani sebagaimana rukun iman, kan? Lah, Al-Quran itu adalah kitab suci karena yang menurunkan zat yang maha suci. Ketika Rasulullah mau Isra dan Mi'raj, asumsi kita Rasulullah mau berhadapan dengan Allah, zat yang maha suci. Maka simbol malaikat Jibril membedah dadanya, dibersihkanlah semua dadanya, kemudian diisi ditaruhlah keimanan dan akidah, hikmah dan keimanan. Nah, artinya apa? Pertama, kalau mau bertemu dengan Allah harus suci hatinya. Kalau mau ketemu dengan Allah harus yakin tentang Allah. Nah, berawal dari situ. Lah, karena bagian Allah itu adalah rahmatnya Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai sujnatun
minallah, sujanatun minallah itu turunan dari Allah, kalamnya. Nah, maka kita mau jangan lagi membaca, memegang yang suci saja, kita harus suci. Makanya la yamassuhu illal mutahharun. Itu kan nyentuh doang. Apalagi baca dalam bentuk kita berdialog dengan Allah. Artinya ketika berdialog dengan Allah, saat siapapun yang baca Al-Quran, maka saat itu dia berhadapan denganku. Kata Allah begitu. Nah, kalau kita bertamu dengan wali kota, harus pakaian yang bagus, terus kita mandi dulu kan? Ya. Ini Allah yang Maha Suci. Ya. Maka seyukyanya yang dibilang adab atau akhlak, kita suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Terus performa kita harus yang bagus. Jangan pakai celana pendek, pakai kaos oblong kita baca Quran. Ini ngadepin sama Allah. Nyelonjong amat kan begitu. Kemudian dari sisi keyakinan tadi, yakin bahwa dengan saya membaca Al-Quran berarti Allah hadir dengan kita atau kita hadir kepada Allah. Maka kita sedang berada dalam suasana yang suci. Maka karena kita berada dalam suasana yang suci, maka kita harus menyesuaikan dengan suci dari hadas, suci dari najis, dan suci dari maksud-maksud dan tujuan. Maka bacalah Al-Quran dengan pendekatan kepada Allah, liridhatillah, liwajhillah, kan gitu. Itulah baca Al-Quran yang akan dihargai mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah harus madhab kiblat? Madhab kiblat itu menunjukkan pada kehanifan. Maka sunnah baca Al-Quran itu madhab kiblat. Kalau nggak madhab kiblat, ya ndak apa-apa, tapi akan lebih baik gitu. Artinya istilah etika itu lebih baik. Nah, itu jadi dalam kondisi yang bagaimana. Kemudian tempat itu juga menentukan. Di rumah atau di masjid itu tempat yang paling baik. Kalau di kebunan ya nggak apa-apa. Jangan lagi di kebunan sambil megang joran baca Quran, boleh. Gitu. Dan itu bagus buat apa ya? Buat dakwah bilhalnya kan dapat. Gitu. Masa mancing sambil baca Yasin? Emang nggak boleh? Boleh. Makanya kalau kita memancing, baca surat Yasin, bawa surat Yasin sambil baca, kan beda. Nah, itu setidaknya bagaimana menyesuaikan dengan tingkat situasi dan kondisi kita. Tempat yang baik ya antara rumah dengan masjid, kata Rasulullah. Cara yang baik ya dengan penampilan yang baik, bajunya yang rapi. Terus yang terpenting adalah kita suci dari najis dan hadas. Kemudian keimanan kita ditata. Artinya innamal a'malu binniyat. Terus kemudian yang kedua, bagaimana baca Al-Quran itu standarnya? Standar yang baik itu secara qaidah qiraah itu tartil. Tartil itu apa? Tartil itu memenuhi standar tajwid. Panjang pendeknya, ahkamul hurufnya, gitu kan, itu harus memenuhi standar hukum-hukum tajwid atau qaidah qiraah. Nah, kemudian bukan hanya itu, tadabbur. Makanya Allah afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kamu baca itu tanpa adanya pemahaman penghayatan? Kenapa? Bagaimana bisa kita memahami bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk kalau kita tidak tahu maknanya? Bagaimana kita bisa mengetahui maknanya kalau kita tidak berusaha mentadaburi? Mentadaburi itu apa? Mencermati kandungan-kandungan dari ayat itu. Nah, tetapi urusan rahmat atau pahala, ya baca jelepotan aja dapat pahala, apalagi dengan tadabbur, gitu kan, tadabbur. Sehingga bagi tingkatan mana yang lebih baik, dengan dataan dengan qaidah qiraahnya dipenuhi standarnya, kemudian tadabburnya juga ada, terus keyakinannya didukung, gitu kan. Nah, bagaimana yang cepat? Ya berarti kan kalau istilah kita ujian di depan guru kita, yang rapian ya
yang bagusan. Nah, baca Quran tuh yang rapi ya tartil, enak, diikutinya enak. Terus kalau baca cepat, ya enggak apa-apa sebenarnya. Misalnya seseorang yang memelihara hafalan, namanya takrir, itu bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir rahim. Itu kan cepat itu. Itu enggak apa-apa, boleh ibahah. Tapi yang bagus itu baca ya tartil. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin gitu. Lebih bagus lagi ya dengan penuh penghayatan, karena baca cepat rasanya nggak mungkin menghayati. Itu makanya nilai-nilai tingkatan di dalam baca Al-Quran itu ada tartil, ada tadwir, ada hadar kalau dalam baca. Terus ada talqir, ada tadabbur. Kalau talqir itu hanya pada sisi kalimahnya saja. Kalau tadabbur penghayatan. Ya. Tadkirah itu kan hanya mengingat apa ya, atau dibilang tahqiq lah. Jadi mengedepankan pengucapan kalimat. Tapi tadabbur itu akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita tinggal memilih. Di bulan Ramadan itu tadarusnya cepat boleh, lambat dalam arti tartil ya lebih baik. Apalagi baca satu ayat terus diambil dicermati artinya, terus merenung, masya Allah, la haula, itu akan lebih baik gitu. Jadi saya kira itu dalam hal adab ya, adab membaca Al-Quran. Jadi kalau urusan pahala itu kan yang ngukur Allah. Ya udah bacalah sesuai dengan tingkat situasi dan kondisi kemampuan kita gitu. Kalau untuk urusan di waktunya udah habis ya cepetin dikit nggak apa-apa, berkatnya biar kebawa pulang gitu istilahnya mah, nggak apa-apa itu. Nah, lagi udah lapar ya. ada pertanyaan lagi? Kurang satu Pak Kiai. Iya. Ketika satu orang membaca Quran, dia ini fisiknya tidak lagi sempurna ketika dia masih kecil. Iya. Artinya umur sudah agak tua. Ketika dia duduk, itu terkadang dia nggak kuat lama sila. Akhirnya dia blonjor. Dalam hukum Islam kan itu menyalahi daripada adab. Atau yang nggak kuat blonjor, kemudian dia sakit nekuk, dia bisanya begini. Apa-apa. Kan di sini kita begini. Nah itu bagaimana kita menilainya? Apakah itu dibolehkan atau bagaimana? Apakah itu harus dipaksakan? Dia harus bisa begitu dari dirinya kita sendiri. Kita sadar, oh ini menyalahi adab, kita dengkul kita melewati. Betul. Gitu. Nah bagaimana kita nyikapinya Pak Kiai? Baik, sebenarnya akhlak atau adab itu ekspresi ya. Ekspresi, merasa nggak enak sama Allah, merasa nggak enak sama orang, itu ekspresi. Kadang-kadang kita memang harus paksa supaya terbiasa. Tapi dalam pilihan wajar itu takhyir. Takhyirnya itu apa? Berhentilah baca daripada menambahkan ketidaksopanan. Ya, kepingin nyari keberkahan tapi ada kurang sopan, itu akan mengurangi itu otomatis. Nah, kalau dalam kondisi tertuntut oleh target ya nggak apa-apa, tapi itu kan sesuatu yang dimaafkan. Tetapi beda dengan ketika dia, makanya setiap dia tahyir milih berhenti daripada kurang sopan, itu bagian dari niat. Atau meneruskan sampai selesai supaya tidak terbebani, itu juga boleh. Makanya istilahnya takhir. Boleh teruskan sampai selesai targetnya, boleh berhenti ya beristirahat daripada kurang sopan. Karena itu juga termasuk ibahatil mas'alah. Ibahah itu boleh, hanya mungkin sopan dan kurangnya itu ya, itu aja, nggak masalah. Jadi boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Hanya mungkin kita nggak usah ngeluh kalau pahalanya dikitan. Tapi yang jelas dikitnya pahala Allah, wah itu nggak keukur. Gitu aja. Yang penting jangan lupa
niat kepada Allah, dan akhirnya juga kita harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat berkesempatan baca Al-Quran. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita. Beberapa hari Ramadan yang akan datang, kita giat dan kita semangat dalam membaca Al-Quran, baik secara pribadi atau tadarus bersama-sama. Demikian, barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.